paling banyak ya yang nanya tentang soal layar, luar biasa. Ikutin terus video ini teman-teman, karena banyak pertanyaan tentang soal layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ya sekarang ya di sini ya. Nggak tahu kalau di rumah kalian siang, sore atau malam ya. Semoga kalian sehat semua. Oh ya, sebelum gua lanjut konten Q&A-nya ini, gua mau mengucapkan berbelasungkawa atas musibah pesawat Sriwijaya teman-teman ya. Semoga keluarga korban diberi ketabahan dan semoga mereka semua masuk surga. Amin. Oke, jadi kemarin gue tuh bikin Q&A ya di Instagram Satwa Sakti. Karena udah lama banget nggak bikin Q&A, iseng bikin Q&A. Dan alhamdulillah lumayan yang bertanya-tanya dan alhamdulillah banyak yang berbobot ya. Gue scroll, gue baca-baca, keren sih pertanyaannya. Perlu banget dibahas. Gue sama Bruno ya, nih Bruno lagi gue kasih makan pisang. Ini udah habis segininya nih, baru satu. Masih ada lagi. Bruno si soal layar yang kemarin gue kontenin ya. Nggak pakai lama kali ya. Jadi ini pertanyaan dari followers. Ini ya. Gue bacain dari siapa nih? Dari oh ya. Nggak usah sebut namanya kali ya. Kapan bikin project bridge soal layar Om? Kemarin gagal teman-teman. Gagal karena ya ada sesuatu yang nggak mungkin gue ceritain di sini ya. Gagal dan ini ada rencana lagi untuk tahun ini. Gue udah ada jantannya, belum ada betinanya. Lagi nyari betinanya ya. Terus, aduh nyasar nih pertanyaannya. Mau punya anak berapa? Sedikasinya aja. Terus hewan yang ingin dipelihara. Hewan yang ingin dipelihara. Apa ya? Kalau gue pribadi sih pengen punya singa, tapi gue harus tinggalnya di hutan kayak. Lebih seru kayak. Singa itu bukan di hutan ya, di padang savana. Sorry. Harimau kali ya, harimau. Tapi gue pengennya tinggal di hutan kayak Tarzan gitu loh. Keren kayaknya. Oke, next. Bang, di channel YouTube situ ada cara bikin soa itu jinak total nggak? Oh itu gimana ya? Yang ini nih si Bruno, kalau gue bilang jinak total sih nggak juga ya, karena dia pun masih mangap teman-teman tuh, mangap. Tapi dia nggak yang agresif gitu ya. Dia mangap pun buat respon doang. Masih rada sedikit inilah, sedikit risih ngeliat manusia. Jadi nggak ada yang jinak total ya. Paling jinak ya karakter aja sih kalau untuk reptil ya. Kalau jinak total gue nggak bisa jamin. Oke, next. Cara bedain kelamin soa dari juvenil dan harga soa berry biasanya berapa ya bang? Serius nanya. Kelamin soa dari juvenil gampang sih ya. Kadang itu butuh kayak ini ya, apa, secara visual. Tapi nggak 100% itu jenis kelaminnya. Biasanya kadang-kadang kalau ukuran juvenil itu rada sedikit susah. Kalau yang jantan ya yang layarnya udah tumbuh lumayan lah ketimbang betina. Kalau misalnya gini aja deh, kalian punya yang ukuran juvenil nih, ada yang layarnya pendek baru numbuh atau ada layarnya udah lumayan, tuh berarti sepasang gitu aja. Kalau untuk harganya Weberry ya, Weberry untuk harganya nggak nentu sih. Kalau soal layar itu tergantung ini ya, perawatan dari si sellernya. Kalau sellernya biasanya tuh apa sih namanya, ngerawatnya asal-asalnya mungkin murah. Kalau untuk yang spesial ya bisa jadi mahal karena perawatannya luar biasa. Tinggal kalian aja milihnya mau yang perawatannya luar biasa apa yang aur-auran. Gitu ya. Oke, next. Kenapa lebih memilih soal layar daripada yang lain? Apa ya? Kalau untuk gue pribadi ya, gue itu baru menyadari kalau di Indonesia itu ada reptil sekeren soal layar. Kala itu ya, waktu itu masih dilindungi. Keren banget.
Kalau di Indo ada yang keren, kenapa harus lebih pilih yang di luar Indo gitu teman-teman? Asli, gue lebih memilih Solar ketimbang kayak iguana-iguana yang mahal ya, kayak Cuban Rock. Terus apa, gue lebih memilih Solar sih karena keren. Mungkin untuk orang sini mungkin males sama Solar itu karena karakternya ya. Kalau fisiknya mereka pasti suka, cuma karena karakternya mungkin ya, yang rada sedikit susah ditebak. Gampang sih ditebaknya, mungkin ngacir gitu. Jarang yang anteng gitu loh. Dan ini udah alhamdulillah banget ini anteng. Oke, next. Kapan Bang ngumpul lagi sama Dream Team? Jadi masih pandemi teman-teman ya. Dan ini baru mau mulai PSBB nih besok ya, hari Senin tuh baru mau mulai PSBB. Ya udahlah, kita akhirnya nggak ngumpul dulu. Nanti nunggu kondisi udah aman. Ya berdoa aja ya. Oke, selanjutnya. Bang, gimana agar Solar baby mau makan buah-buahan? Mungkin punya dia ini rakusnya serangga kali ya. Gini teman-teman, kalau ada yang dia mau, ya udah kasih, asal makanan itu masih lazim ya, masih lazim. Kecuali itu makanan udah nggak lazim, misalnya kalian kasih bolu atau apa, itu nggak lazim, nggak boleh. Lucu sih. Jadi ya udahlah, kasih makan serangga aja. Kalau misalnya emang dia nggak mau buah-buahan, kasih makan serangga, nggak masalah kok. Kalau buah-buahan emang rada sedikit susah ya, jarang ada baby yang makan buah, rata-rata tuh serangga. Karena mungkin buat pertumbuhan juga kali ya, bercepet. Oke, next. Ini ada yang nggak gue baca ya, karena bukan pertanyaan tapi pernyataan. Halo Bruno. Bang, kalau baby soa nggak usah pakai lampu UVB, cuma pakai UVA, tapi setiap hari dijemur gimana Bang? Nggak masalah kok, nggak masalah. Karena si Solar itu nggak ribet ya menurut gue. Karena Solar itu hewan asli Indonesia, cuma yang bikin ribet ya kandangnya. Kalian harus punya kandang yang memadai lah, banyak apa sih ranting-rantingnya, itu penting gitu. Kalau untuk jemur sih ya nggak ribet, walaupun nggak pakai UVB UVA, asal jemur di luar nggak masalah gitu. Oke, next. Cara berani sama reptil. Kenali, sayangi. Tuh teman-teman, kenali, sayangi. Kalau kalian nggak kenal ya nggak bisa, pasti kalian takut. Tapi kalau kalian kenal, memahami, oh ya berarti kenali, sayangi, pahami. Ada 3, kenali, sayangi, pahami, itu teman-teman. Biar kalian nggak takut sama reptil lagi, itu sih pendekatan ya. Bang bikin konten, Bang bikin konten sama burung paruh bengkok Bang. Ada burung gagak sih. Burung paruh bengkok ya harganya lumayan ya, ya nggak lumayan banget sih. Ada parkit yang lebih murah, tapi ya gua ntar dulu deh kalau untuk burung ya. Ini satu aja rada ribet, ini nggak ribet sih sebenarnya, karena nggak gua kandangin juga, dan makanannya pun cuma cat food. Kalau untuk paruh bengkok gua kayaknya harus nyediain yang ini deh, harus kandang yang apa, yang pas lah buat paruh bengkok. Kalau gua lepas nggak mungkin, karena nanti ditangkap orang. Kalau gua pelihara gagak kan pada takut. Oke, next. Udah berapa lama main reptil? Gua main reptil tuh 2016. Jualan ya, jualan. Kalau main reptil udah dari kecil, gue main kura-kura. Jualannya dari 2016, jualan reptil. Oke, next. Alasan memilih Solar sebagai maskot Satwa Sakti. Sebenarnya sih dulu gue nggak ada maskot ya. Ya semenjak SOA udah dicabut dari Undang-Undang Perlindungan Hewan, di situ gue mulai munculin kalau gue tuh pengen Solar emang jadi maskot gue. Dan lebih asik menurut gue, lebih keren, lebih sangar. Ya walaupun sering baret-baret ini tangan nih. Aduh. Jatuh cinta gue sama makhluk ini tuh, asli. Keren banget. Dan pengen suatu saat kalau emang ada rezeki, gue bikin kayak bener-bener di alamnya dan luas banget. Pengen banget gitu, luas banget. Dan itu isinya Solar semua, kayak asik. Tapi nggak usah banyak-banyak lah, berapa pasang gitu aja. Oke, next.
Inkubator buat Crocs King gimana bang? Dan cara ngerawatnya telurnya sampai netes apa aja? Gue pernah bereksperimen, bukan eksperimen sih, cuma gue waktu itu sempet putus asa ya, karena gue pernah nyoba buat ini inkup telur Crocs King atau kadal duri itu di tempat ini ya teman-teman ya, di apa, di cup gitu, cup isinya kokopit, rada gue lembapin dikit, gue taruh itu jamuran. Dan akhirnya gua nyoba pakai box gede, terus di airin dikit ya, yang penting becek, terus tengah-tengahnya itu ditaruhin cup sama kokopit kering, habis itu telurnya taruh situ, tutupnya double jadinya ya, yang di cup ditutup, yang di box juga ditutup teman-teman. Bentar iklan kurir. Jadi di boxnya ditutup, di cupnya juga ditutup. Waktu itu gue hampir putus semangat sih, ini mah pasti gagal lagi. Dan akhirnya pas gue nggak ngeh, berapa bulan kemudian gue ngecek ke cupnya itu, ternyata ada anaknya yang netes teman-teman. Keren banget. Mungkin di konten gue udah lama sih menetasnya telur apa gitu. Itu keren banget. Anaknya itu kecil banget, lebih kecil dari jari kalau nggak salah. Gitu ya, mudah-mudahan yang mau inkup jadi tahu sekarang. Gitu sih, simple banget, kayak inkup gecko aja, cuma ditambahin box gede sama air. Tuh, bentar iklan lagi nih. Banyak tukang dagang di sini. Oke, next. Kenapa abang bisa jadi anggota Dream Team Indonesia? Aduh, kenapa ya? Iya, karena gue temennya Panji kali. Gitu aja kali ya. Karena dari Bogor juga, perwakilan mungkin. Oke, next. Apa motivasi memelihara hewan? Gini sih, kalau yang gue tangkap ya. Jadi ada rasa menyayangi sih. Ada rasa menyayangi sesama makhluknya ya. Lebih perhatian. Karena kalau hewan udah di kita, berarti kita udah jadi orang tuanya teman-teman. Gitu. Udah jadi temennya gitu, motivasinya sih. Dan lebih apa ya, lebih kepeduliannya lebih nambah gitu, kepeduliannya kita terhadap sesama makhluknya itu menambah gitu. Oke, next. Apa perbedaannya Soalayar Sulawesi dan Soalayar Papua? Q&A. Widih, perbedaannya Soalayar Sulawesi dan Papua. Dan gue baru tahu setelah jenis solar itu direvisi ya, dan ternyata solar itu tidak ada di Papua teman-teman, cuma sampai perbatasan aja ya. Jadi yang dulu katanya Weberi sekarang jadi Amboinensis, itu bukan ada di Papua ternyata gitu. Jadi nggak ada solar Papua, cuma ada di Sulawesi sama perbatasan Maluku ya, itu dari Halmahera itu. Oke, next. Biar soal nafsu makan gimana bang? Biar soal nafsu makan, setup kandang sih. Setup kandang, balik lagi untuk ukuran berapa nih soalnya, untuk umur berapa nih soalnya. Kalau baby emang rada susah ya nafsu makannya, tapi ada juga kadang-kadang yang nafsu banget, itu pakai serangga. Sering-sering jemur sih, dan jangan stres soalnya. Kan soalnya soalnya tuh mudah stres ya. Kan mudah stres. Jadi harus diperhatikan setup kandang dan makanannya, perawatannya juga teman-teman gitu. 1. Hal tersulit saat perawatan SOA. Hal tersulit saat perawatan SOA, apa ya? Nggak ada yang sulit sih kalau kita niat. Kalau kita niat ngerawatnya itu nggak ada yang sulit ya. Kalau untuk jinakin mungkin untuk beberapa orang sulit kali ya. Dan alhamdulillah di konten-konten sebelumnya itu gue udah jelasin cara jinakin soal air dengan beberapa metode kayak metode air, metode free room, dan hand feed. Kalian bisa cek di konten-konten sebelumnya. Kedua, yang harus disiapkan untuk penangkaran SOA. Tentunya kalau untuk penangkaran tuh tempatnya luas, dibikin kayak alamnya aja itu. Air mengalir, pohon-pohon teman-teman. Kalau bisa pohon hidup, waduh itu keren banget. Next. Keluh kesah pelihara reptil. Apa ya keluh kesahnya? Sebenarnya sih nggak ada keluh kesah ya. Ya kalau mungkin orang lihat nih digigit, dicakar.
dicakar karena udah terbiasa, jadi nggak ada keluh kesah sih sebenarnya. Terus makan sih nggak terlalu boros ya, masih borosan kucing. Kalau untuk reptil itu masih reptil itu masih apa, masih murah lah, biayanya masih murah. Kalau untuk kucing lebih mahal kali ya, grooming. Kalau reptil kan nggak perlu kita mandiin sendiri, nggak ribet. Keluh kesahnya dah. Next, Bang, bikin motivasi dari seekor reptil. ini gue mikir dulu nih. Bang, bikin motivasi dari seekor reptil. Motivasi dari seekor reptil. Nah, bulan puasa nih, bulan puasa. Motivasi ya, motivasi. Ular kan makannya seminggu sekali ya. Sedangkan manusia masa sehari aja nggak kuat. Puasa sehari aja nggak kuat. Ayolah, puasa. Masa kalau sama ular yang seminggu nggak makan? Itu ya, itu kali ya motivasinya ya. Oh, ada lagi nih. Reptil baru lahir udah nyari makan sendiri. Manusia enggak. Untuk kalian yang sudah besar, masa kalah sama reptil yang dari kecil sudah mandiri? Itu kali ya. Oke, next. Ini ada lagi nih. Apa motivasi melihara hewan? Oh, udah ya, udah dijawab ya tadi ya. Oh, udah. Oh, ini nih. Obat paling ampuh untuk atasi jamur pada soal layar apa, Bang? Gue belum pernah ngalamin soal layar jamuran ya. Ya, mungkin daun sirih kali ya. Kalau untuk ngobatin jamuran tuh daun sirih, direndam air daun sirih kali ya. Atau yang jelas tuh pakai obat jamur, atau kalau enggak tanya ke dokter hewan, mungkin lebih tahu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Apa rasanya pertama kali keep soal layar? Pertama ya rada males sebenarnya, karena karakter sih. Karena karakter. Itu pertama ya. Selanjutnya gue penasaran gimana sih caranya buat bikin kalem si hewan ini, si kadal satu ini. Dan akhirnya terus-terusan ketagihan gitu. Awalnya itu ya males karena karakternya yang jumpy-nya parah. Apalagi gue pertama itu ada itu yang dulu masih namanya Weberry ya. Sekarang udah Amboinensis, itu dulu yang gue pelihara. Gitu aja. Jadi thank you buat yang udah bertanya di YouTube channel Sato Sakti, di Instagram Sato Sakti. Thank you banget. Pertanyaan kalian lumayan banyak yang berbobot, dan kayaknya hampir semuanya udah gue jawab ya. Ya mungkin kalau yang nonton ini lumayan banyak, berarti kalian senang dong sama konten Q&A ini. Mungkin nanti bakal gue bikin lagi konten Q&A selanjutnya bareng nih, bareng si Bruno tuh. Wah, keren banget. Nih, Bruno. Keren ya. Wow. Si Bruno ajib. Paling banyak ya yang nanya tentang soal layar ini. Paling banyak loh, asli. Keren kalian. Luar biasa. Oke, thank you buat yang udah nonton video ini. Sehat selalu buat kalian semua. Yang suka video ini silahkan like, share, dan komen teman-teman. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.